Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastiar Abdul Jabar. Saya dari kelas MPI 1B dengan NPM 21106311258. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis, riwayah, dan diroyah. Menurut Ibnu Al-Aqfani, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Suyuti bahwa yang dimaksud ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah ini adalah ilmu yang meliputi pemindahan perkataannya Nabi dan perbuatannya serta periwayatan dan pencatatannya serta penguraian lafaz-lafaznya. Adapun juga pengertian dari Muhammad Azaz Al-Khatib ini adalah bahwa ilmu hadis riwayah ini yang membahas tentang pemindahan atau periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, takrir, ketetapan atau pengakuan sifat jasmania atau tingkah laku akhlak dengan cara yang teliti atau terperinci. Definisi yang hampir sama senada juga dikemukakan oleh Zafar Ahmad Ibnu Latif Al-Usmani di dalam Qawaid fi Ulum Al-Hadis. Ilmu hadis yang khusus dengan riwayat itu ilmu yang dapat diketahui dengan perkataan ataupun perbuatan dan keadaan Rasulullah serta periwayatan, pencatatan, dan penguraian lafaz-lafaznya. Definisi ini dapat kita pahami bahwa ilmu hadis riwayah kepada dasarnya adalah membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan ataupun pembukuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang selanjutnya ada objek kajian ilmu hadis riwayah. Objek kajian ilmu hadis riwayah ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Hal tersebut mencakup cara periwayatan hadis, baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga dari cara penyampaiannya dari seorang perawi ke perawi lain. Cara pemeliharaan hadis yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuan. Lalu yang selanjutnya ada objek kajian ilmu hadis riwayah. Objek kajian ilmu hadis riwayah ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Hal tersebut mencakup cara periwayatan hadis, baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga dari cara penyampaiannya dari seorang perawi ke perawi lain. Cara pemeliharaan hadis yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuan. Ilmu hadis riwayah ini sudah ada semenjak Nabi masih hidup, yaitu bersamaan dengan dimulainya periwayatan dengan hadis itu sendiri. Para sahabat Nabi menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berusaha untuk memperoleh hadis-hadis Nabi dengan cara mendatangi majelis Rasul serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikannya. Sedemikian besar perhatian mereka sehingga kadang-kadang mereka berjanji atau sama lainnya untuk bergantian menghadiri majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala di antara mereka ada yang sedang berhalangan, hal tersebut seperti yang dilakukan Umar radhiyallahu anhu yang menceritakan, "Aku beserta tetanggaku dari kaum Ansor
yaitu Bani Umayyah ibnu Zaid, secara bergantian menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila giliranku yang hadir, maka aku menceritakan kepadanya apa yang aku dapatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu. Dan sebaliknya, apabila giliran dia yang hadir, maka dia pun akan melakukan hal yang sama. Nah, usaha penghimpunan, penyeleksian, penulisan, dan pembukuan hadis secara besar-besaran terjadi pada abad ke-3 Hijriah yang dilakukan oleh para ulama seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Al-Tirmidzi, dan lain sebagainya. Dengan dibukukan hadis-hadis Nabi oleh para ulama tersebut dan buku mereka pada masa selanjutnya telah jadi rujukan para ulama yang datang kemudian, maka dengan sendirinya ilmu hadis riwayah tidak banyak lagi berkembang. Nah, faedah mempelajari ilmu hadis riwayah ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penukilan atau pengutipan sebuah hadis yang bersumber dari Nabi. Objeknya adalah bagaimana cara menerima hadis tersebut, menyampaikan dan membukukannya, baik ditinjau dari segi matan dan sanadnya sebuah hadis. Namun ilmu hadis riwayat ini tidak dikonsentrasikan kepada penilaian terhadap sebuah hadis dari kebenarannya ataupun sebaliknya, juga tidak pada penilaian sanadnya, baik berhubungan antara satu sanad dengan lainnya atau terputusnya sanad. Selanjutnya ada ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah oleh para ulama disebut juga dengan ilmu mustalah al-hadis atau ilmu usul al-hadis. Ibnu al-Aqfani memberikan ilmu hadis diroyah sebagai ilmu hadis yang khusus tentang diroyah, ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, lalu syarat-syarat mereka, jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Ilmu hadis diroyah adalah kaidah-kaidah atau undang-undang untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat-sifat rawi, dan lain sebagainya. Ilmu ini juga dipahami sebagai ilmu yang mempelajari sebagaimana caranya untuk mengetahui kedudukan sebuah hadis. Hadis As-Sidqi mengatakan ilmu hadis diroyah adalah ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari sisi diterima atau ditolaknya sebuah hadis dan yang berkaitan dengan itu. Ibnu al-Aqfani berpendapat ilmu hadis yang khusus dengan diroyah adalah ilmu yang padanya kita mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan perawi, syarat-syarat para perawi, macam-macam yang diriwayatkan, dan segala yang berkaitan dengan itu. Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwasannya ilmu hadis diroyah ini adalah sekumpulan kaidah dan masalah untuk mengetahui keadaan marwi dan perawi dari segi diterimanya sebuah riwayat atau tidaknya suatu riwayat tersebut. Nah, objek kajian ilmu hadis diroyah ini adalah sebuah penelitian terhadap para perawi hadis dan keadaan mereka yang meriwayatkan hadis
Begitu juga hanya dengan sanad, dan juga hanya dengan sanad itu dan juga matannya. Uraian dan elaborasi dari definisi tersebut diberikan oleh Imam Al-Suyuti sebagai hakikat riwayat adalah kegiatan sunnah hadis dan penyandaran kepada orang yang meriwayatkannya dengan kalimat tahdis, yaitu perkataan seseorang perawi hadat sana fulan telah telah menceritakan kepada kami si fulan, atau ikhbar seperti perkataannya akhbarana fulan telah menggambarkan kepada kami si fulan. Syarat-syarat riwayat yaitu penerimaan para perawi terhadap apa yang diriwayatkannya dengan menggunakan cara-cara tertentu dalam penerimaan riwayat tertentu. Cara-cara tahamul al-hadis seperti sama perawi mendengarkan langsung bacaan hadis dari seorang guru, kiroah murid membacakan catatan hadis dari gurunya di hadapan guru tersebut. Terus ijazah memberikan izin kepada seseorang untuk meriwayatkan suatu hadis dari seseorang ulama tanpa dibacakan sebelumnya kepada seseorang untuk diriwayatkan. Terus ada kitabah, menuliskan hadis untuk seseorang. Terus ada munawalah, menyerahkan suatu hadis yang tertulis kepada seseorang untuk diriwayatkan. Terus ada kitabah, menuliskan hadis untuk seseorang. Terus ada i'lam, memberitahu seseorang bahwa hadis-hadis tertentu adalah koleksinya. Terus wasiat, mewasiatkan kepada seseorang koleksi hadis yang dikoleksinya, dan wajadah, mendapatkan koleksi tertentu tentang hadis dari seorang guru. Para ulama hadis membagi ilmu hadis diroyah atau ulumul hadis ini kepada beberapa macam berdasarkan kepada permasalahan yang dibahas padanya, seperti pembahasan tentang pembagian hadis sahih, hasan, dan doif, serta macam-macamnya. Pembahasan tentang tata cara penerimaannya atau tahmul dan periwayatan ada hadis pembahasan al-jari dari al-tadil serta tingkatan-tingkatannya. Pembahasan tentang parawi, latar belakang kehidupannya, dan pengklasikannya antara yang sikot dan yang doif, dan pembahasan lainnya. Masing-masing pembahasan tersebut dipandang sebagai macam-macam dari ulumul hadis, sehingga karena banyaknya Imam Al-Suyuti menyatakan bahwa macam-macam ulumul hadis tersebut banyak sekali, bahkan tidak terhingga jumlahnya. Ibnu Al-Saleh menyebutkan ada 65 macam ulumul hadis sesuai dengan pembahasannya seperti yang pernah dikemukakannya. Dan yang selanjutnya ada perbedaan singkat ilmu diroyah dan riwayah. Pertama ada ilmu hadis riwayah. Dari objek pembahasannya segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Dan sedangkan diroyahnya hakikat, sifat-sifat, dan kaidah-kaidah dalam periwayatan. Dan pendirinya riwayah ini Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Terus sedangkan diroyahnya ini Abu Muhammad Al-Ahsan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Rahama Hurmuzi. Terus tujuan riwayah memelihara syariah Islam dan otentisitas sunnah. Sedangkan diroyahnya meneliti hadis berdasarkan kaidah-kaidah atau persyaratan dalam periwayatan.
Dan yang selanjutnya ada faedah. Faedah riwayah menjauhi kesalahan dalam periwayatan, sedangkan faedah diroyah mengetahui periwayatan yang diterima makbul dan yang tertolak mardud. Cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.